warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha melihat, maha mendengar, dan kalau ingin mengerjakan apapun, dia tinggal mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, idola setiap orang yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan malam ini kita masuk, semoga Allah berkahi, di pasal ke-16. Masalah beriman akan wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta etika-etikanya. Beriman sering saya ucapkan dari pasal pertama, masalah akidah, beriman kepada Allah, dan ada 4 pasal pada saat itu. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada Al-Quran secara khusus juga sudah dibahas, beriman kepada Rasul-Rasul, dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga sudah membahas beriman tentang hari kiamat, tanda-tandanya, kecil, besar, kemudian proses-proses yang terjadi. Lalu kita juga sudah membahas beberapa pasal yang lain. Umumnya semua dalam akidah dimulai judulnya dengan beriman. Dan beriman ini mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kita ucapkan dengan lisan. Kasus misalnya seorang muslim makan, dia mengatakan bismillah, menyebutkan nama Allah. Atau habis makan mengatakan alhamdulillah. Mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, semua dengan menggunakan nama-nama Allah. Kita tahu dalam sholat berulang kali kita mengucapkan kalimat-kalimat memuji Allah dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga kita mengucapkan syahadat di setiap tahiyat. Padahal kita sudah seorang muslim. Maka pengikraran nama Allah dengan lisan itu bagian daripada keimanan. Kemudian diyakini dengan hati tentang wujudnya Allah, kemahakuasaannya. Lalu kemudian diikuti dengan aplikasi anggota tubuh, dipraktekin, diambil semua tuntunan agama ini, ditinggalkan semua yang dilarang. Itulah beriman. Salah satu bagian daripada iman yang dimasukkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah adalah beriman akan wajibnya, wajib hukumnya, wajib definisinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Beramar ma'ruf. Ma'ruf ini istilah semua yang Allah ridhoi, semua yang Allah perintahkan, bolehkan, izinkan, cintai, perintahkan. Itu namanya ma'ruf. Apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah tuntun, wajib atau sunnah, namanya ma'ruf. Kita diwajibkan menyeru, beramar ma'ruf artinya menyuruh. Kita praktekin dan kita suruh orang lain mengerjakannya. Sholat, kalau Bapak Ibu lagi menuju ke masjid sini, ada tetangga kebetulan lewat, ketemu orang di lift, di jalan, di taman, di atas, ucapin salam. Kalau dia jawab muslim, sholat Pak, sholat Bu, ada pengajian, 1-2 kalimat saja. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu, hidayah di tangan Allah. Saya pernah mengucapkan beberapa kisah kepada salah seorang ikhwah di Jakarta sini waktu dia antar saya di pengajian. Ini cerita mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu awal saya masuk ke Jakarta. Subhanallah, beberapa tahun kemudian saya ketemu sama dia. Tanpa saya sadar, saya hanya sekedar memotivasi dia untuk ibadah. Dan saya juga sudah tidak ingat tentang kisah yang saya sampaikan sementara saya dibonceng motor pada saat itu. Maka berapa tahun kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kisah yang dulu Anda sampaikan tentang Sa'id ibn Musayyab,
kalau rahimahullah tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun, itu saya coba praktekin. Padahal saya cuma sampaikan kisah saja pada saat itu. Jadi tugas kita menyampaikan semua kebaikan. Kalau seorang muslim berbuat satu kebaikan buat diri dia dapat manfaatnya. Tapi dalam Islam kita bisa menggunakan sistem marketing meraih banyak sekali pahala dengan ngajak orang lain. Muadzin pada saat dia azan tadi, dia memanggil setiap orang yang dengar panggilannya datang sholat, maka dia panen pahala semua orang yang datang karena dia memanggilnya. Imam mengimami sholat, kita semua ikut instruksinya, dia memimpin di hadapan Allah Azza wa Jal, maka dia juga dapat pahalanya. Semua makmum, kita masing-masing dapat pahala setiap orang di antara kita. Kecuali ada di antara Anda yang sengaja mengajak juga orang ke masjid ini. Jadi memang kita bisa menggunakan itu. Jangan merasa puas dengan angka 1, angka 10 dari pahala. Karena Allah Azza wa Jalla membuka peluang untuk kita melakukan banyak, melipat gandakan pahala itu. Dan sederhana sekali. Dapat berita di SMS, di BlackBerry, di WhatsApp, sesuatu yang bermanfaat, beritakan ke orang lain. Jangan disimpan. Asal sudah dipastikan itu informasi yang baik. Berita tentang puasa Senin Kamis misalnya, berita tentang puasa Iyamul Bid, apa saja perintah agama sebarin, sampaikan, jangan diam. Maka itu namanya beramar ma'ruf, dan itu wajib hukumnya. Kita wajib beramal ma'ruf. Kemudian tentu yang wajibnya diambil ma'ruf ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 hukumnya sunnah. Yang penting pertama sudah wajib. Misalnya ada tetangga nggak sholat di apartemen Anda di atas, Anda panggil, Assalamualaikum Pak, Bu, sholat yuk. Sekali sudah diingatin. Oh iya terima kasih. Dia nggak sholat. Misal, mungkin biar di apartemen tidak sholat. Ya udah, tanggung jawab Anda hari kiamat sudah lepas. Karena kewajiban jatuhnya di yang pertama. Tapi yang kedua, yang ketiga sunnah. Cuma jangan ditinggalkan karena tetap ada pahalanya. Karena ada orang subhanallah dengan panggilan satu kali sadar. Ada orang panggilan yang kelima. Ada orang panggilan yang ke-10. Bukankah sering seseorang di antara kita setelah mendengarkan hadis itu berulang kali baru dia tersentuh? Berapa banyak orang yang seperti itu? Masih dalam judul dikatakan dan nahi mungkar. Mungkar ini diistilahkan bagi semua yang Allah larang. Baik itu haram ataupun makruh. Dianggap kemungkaran semuanya. Nahi artinya melarang. Memberhentikan. Menahan. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Nah ini masuk dalam Syekh Abu Bakar Jazari memasukkan dalam masalah beriman. Ada bagian daripada keimanan kepada Allah ini. Jadi bagi beliau iman itu termasuk mengingatkan pada semua apa yang Allah perintahkan dan melarang dari apa yang semua Allah larang. Saya bacakan poin A tentang kewajiban beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang muslim beriman dan meyakini kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas setiap muslim yang mukallaf. Bagi yang pegang buku, mukallaf itu maksudnya yang sudah kena beban hukum, sudah balik. Kalau yang belum balik nggak ada kewajiban. Anak-anak yang belum balik nggak ada kewajiban kita haruskan dia sholat misalnya. Diajak iya, tapi kalau orang yang sudah besar wajib. Bahkan nanti akan kita titik beratkan bagi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal, punya kedudukan, dia lebih wajib lagi. Dia punya power, orang tua kepada anak, suami kepada istri, ya. Kemudian atasan kepada bawahan. Dia bisa terapkan peraturan. Pokoknya kalau kerja sama saya sholat, misalnya. Kalau enggak saya keluarkan. Seperti itu. Ada pembantunya kerja, kamu wajib pakai jilbab. Kalau enggak jangan bekerja dengan saya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk meluruskan agar penegakan kebaikan terjadi dan pelarangan kemungkaran juga terhindar gitu. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebenarnya bersambung ya. Kalau ada orang sholat, kita ingatkan tentang sholat, kita sedang amar ma'ruf, menyuruh dia melakukan sholat, kan ibadah. Tapi di waktu yang bersamaan kita sedang nahi mungkar, kita sedang melarang dia jangan sampai tidak sholat. Jadi ini dua hal yang bersambung.
Kata beliau di sini, setiap muslim memiliki kewajiban dan dia harus imani itu, dia yakini itu perintah dari Allah, mengingatkan setiap muslim yang mukallaf, lagi mampu dan telah mengetahui ma'ruf, tahu kebaikan itu, dia sudah tahu sholat itu wajib misalnya, puasa itu wajib dan seterusnya, dan ia melihat kebaikan itu terabaikan atau ia telah mengetahui kemungkaran dan melihatnya dilakukan. Sementara itu ia mampu memerintah atau melakukan perubahan dengan tangan atau dengan lisannya. Jadi kalau dia punya power, dia harus bisa gunakan itu. Dia meyakini bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini termasuk kewajiban agama yang termulia sesudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah menyebutnya di dalam Al-Quran bergandengan dengan perintah iman kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi. Yang membuat kita menjadi orang yang terbaik adalah umat yang terbaik, pilihan terbaik. Di sini kata para ulama tafsir adalah dicintai oleh Allah, pantas dijadikan sebagai panutan. Karena kalian menyuruh kepada ma'ruf, selalu menyeru orang untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, dan mencegah dari kemungkaran, selalu menghadang agar orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang dibenci oleh Allah, haram atau makruh. Dan kalian beriman kepada Allah. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan di sini Allah menggabungkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan iman kepada Allah. Karena kita kalau menyuruh kepada ma'ruf, melarang dari kemungkaran, kita sedang menerapkan apa yang Allah inginkan. Kita jadi seperti juru bicaranya Allah. Yang demikian itu, kata beliau, berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, dalil-dalil nakli. Secara wahyu, bahwasanya memang amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib bagi setiap orang di antara kita. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf, menyuruh kepada hal-hal yang diperintahkan, wajib atau sunnah, seperti tertera di dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung, dapat petunjuk, menang. Allah Subhanahu wa taala memastikan di sini muflihun, kata-kata falah artinya seseorang itu mendapatkan kemenangan yang mutlak. Itu baru dikatakan orang falah. Orang punya target, dia berhasil sampai ke targetnya dan dia dapat nilai yang tertinggi, itu namanya falah. Keberuntungan yang luar biasa. Jadi orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah janjikan diberikan keberuntungan pada mereka. Mereka tidak akan pernah salah. Individu seperti itu, pemerintahan juga sama. Dalam pemerintahan Islam ada kelompok namanya Hizbah. Hizbah ini istilah dalam pemerintahan Islam. Kalau di Saudi sekarang dibuat hay'a amil ma'ruf nahi mungkar. Ada memang sendiri pemerintahan, ada menterinya, ya, pejabat pemerintah di situ ada programnya namanya kelompok menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Dan mereka punya pengaruh besar nih. Mereka punya tim yang didukung dan disokong oleh kepolisian. Maka di pasar-pasar mereka ada berdiri mengingatkan orang-orang. Kalau ada perempuan yang sedikit tersingkap auratnya, didatangin, dinasehatin. Walaupun dari jarak jauh. Dan mereka sudah tahu tuh, mobil mereka punya logo sendiri. Kalau waktu sholat mereka menggunakan mic sambil teriak mengingatkan, sholat, diingatkan. Memang itu ada. Gitu kan. Dan ini juga dilakukan oleh pemerintahan, harusnya. Ada juga sebuah hadis, banyak sekali sebenarnya yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya kata Nabi SAW, siapapun yang tidak mengeluarkan zakat hartanya,
maka yang punya wewenang atau kewalihan bisa mengambil darinya, mengambil zakat itu secara paksa, dan kalau memang dia mampu, dia nggak mau keluarkan, ditambah setengah hartanya sebagai kelaziman dari hukum Allah. Artinya pemerintah setempat bisa melakukan itu. Kalau sampai mereka tidak melakukan yang ma'ruf, tidak menjalankan perintah. Sama halnya dengan kemungkaran. Yang kita sayangkan negara kita malah kemungkaran didukung, diberikan izin. Diberikan izin. Tempat perzinahan dengan neon boxnya yang terang-terangan, dengan beragam macam istilah lah sekarang, tempat hiburan dan seterusnya. Mungkin Anda semua tentu sudah tahu, orang bisa mampir kapan saja, diberikan izin. Semua perbuatan-perbuatan kebebasan, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan. Di jalan-jalan mereka berbuat kemaksiatan. Seakan-akan di depan jalan kita ini, di Indonesia ini, aneh kalau malam minggu itu kosong dari anak-anak muda yang pacaran untuk berbuat dosa. Di jalan-jalan mereka melakukannya. Ini kemungkaran. Tidak boleh semestinya dibiarkan. Baik nanti mudaratnya jadi besar. Tentu ada caranya kan. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mungkar, dia bisa memungkiri dengan tangannya. Kekuatannya kalau dia bisa. Orang tua misalnya. Dia menahan fasilitas anaknya kalau tidak sholat. Ada motor misalnya. Selama kamu tidak sholat, kunci motor saya nggak kasih. Misal contoh. Dia punya power. Nah, tadi atasan kepada bawahan. Kalau kamu tidak pakai jilbab, kamu tidak sholat, maka tidak ada. Nggak bisa masuk. Ini power kita gunakan, gitu kan? Dan alhamdulillah itu bisa sebenarnya. Sebagaimana orang-orang non Muslim banyak menerapkan Muslim kerja harus buka jilbab misalnya. Sholat nggak bisa sholat. Bahkan ada saya temukan beberapa Muslim yang tidak bisa sholat Jumat. Dan karena lemahnya iman akhirnya mereka nggak sholat Jumat, gitu kan? Nah dilarang oleh atasannya non Muslim. Nah ini mungkar, nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Harusnya dia keluar dari situ, dan Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah dulu nasibnya. Kalau ada orang bekerja di tempat yang haram atau dilarang dia beribadah, tetap dia ngotot di situ, berarti dia sendiri yang mengurung dirinya di nasib itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah, mulai dulu, keluar dulu, baru ikhtiar, nanti Allah berkahi. Kalau dia di situ terus, saya kalau keluar mau makan apa ya? Maka Allah dia mau keluar, Allah tidak bantu juga. Dia harus ikhtiar dulu. Baru Allah SWT bukakan. Ini yang pertama, perintah dari Allah secara mutlak dalam Al-Quran menyuruh kita perintah ma'ruf dan nahan dari mungkar. Kalau kita bisa punya power, pakai power. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan, kata Nabi SAW, nasihatin. Kalau nggak bisa, maka dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Atau dalam riwayat dikatakan tidak ada lagi iman yang lebih rendah daripada itu. Minimal, ya Allah, hilangkanlah kemungkaran ini. Minimal dalam hati. Dan tidak ada orang yang tidak bisa lakukan itu. Gitu kan? Siapapun yang sudah mengingkari mungkar seperti ini, maka secara otomatis, insya Allah dia akan lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat nanti. Yang kedua, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ahli wilayahnya atau para wali Allah yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mereka selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sebagaimana firman-Nya. Surah Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang kalau kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, kalau ada pemerintah, presiden kah, raja kah, faham ayat ini, dipastikan jabatannya tidak akan runtuh. Allah yang janjikan. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kedudukan, memimpin, raja kah, presiden kah, apa yang dikatakan oleh Allah, untuk diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Siapapun pemimpin yang lakukan ini, dijamin oleh Allah akan diteguhkan pemerintahannya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah At-Taubah 71 juga Allah menekankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lainnya. Artinya boleh laki-laki sama perempuan saling bantu-membantu pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata ulama tafsir, di dalam ayat ini amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan, mengingatkan manusia apa yang Allah perintahkan dan melarang mereka dari apa yang Allah larang. Allah Subhanahu wa taala dahulukan dalam ayat ini daripada sholat, daripada zakat, gitu ya. Sementara kita tahu ini adalah dua rukun Islam yang sangat kuat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya adalah kendaraan dalam penegakan sholat, penegakan zakat, beriman kepada Allah. Karena ini kendaraannya memang. Ada manusia, Bapak Ibu sekalian, cukup dengan lisan disampaikan. Atau datang peringatan sedikit dia sudah sadar. Ada manusia enggak. Emang enggak bisa, harus dengan cambukan. Enggak bisa. Hukuman. Baru kapok. Gitu. Banyak orang begitu. Ada orang subhanallah, sedikit hadis, sedikit ayat, sedikit kisah orang soleh tersentuh hatinya. Ada orang enggak, keras hatinya. Peringatan demi peringatan tidak bisa menyentuh dia. Gak bisa. Benar gak ya? Gak percaya. Mungkin itu cuma dikarang. Mungkin begini. Cari alasan. Orang-orang seperti ini gak bisa, harus ada cambukan. Nanti Allah buat dia sadar dengan musibah yang berat datang kepada mereka. Makin ringan Bapak Ibu menerima perintah Allah, meninggalkan larangannya, hanya dengan peringatan, dengan hadis. Sepertilah mungkin kalau ada siswa kita di kampus, di sekolah, kalau kita ingatkan, nak jangan buat begini, lalu dia patuh. Udah selesai urusan. Ada anak-anak enggak, dinasihatin, tidak mau tahu. Begitu keluar sedikit gurunya, manjat lagi di atas meja, pukul ini, pukul itu, ganggu temannya. Bagaimana kira-kira caranya? Apakah cukup dengan peringatan? Enggak bisa. Harus ada hukuman. Nah bagaimana begitu tabiatnya manusia tuh. Ada manusia yang bisa engah. Dan ini cirinya orang-orang yang beriman. Mereka mudah tersentuh hatinya. Mereka mau berpegang pada prinsip kebenaran. Dan ada yang memang tidak. Memang tidak, harus dicambuk. Kenapa dalam Islam ada pencuri dipotong tangannya? Kenapa orang pezina dicambuk dan rajam? Kenapa orang membunuh ada hukuman penggal? Gitu kan? Padahal sebenarnya kalau mau dipikir, kan tidak nyaman melihat tangannya orang dipotong, muncrat darahnya. Gak nyaman melihat kepalanya orang dipenggal, muncrat darahnya, mati. Tapi ada memang manusia tidak bisa kecuali dengan begitu. Coba lihat penjahat-penjahat kaliber sekarang. Cuma ditangkap kayak kita digebukin. Dia udah kebal dengan gebukan. Masuk penjara, sogok, keluar lagi. Coba tangkap, potong tangannya. Habis ceritanya tuh. Pasti dia berhenti. Memang harus begitu. Memang ada seperti itu. Makanya Allah tetapkan adanya ingkar mungkar ini. Dia juga berfirman Allah SWT tentang seorang walinya, yaitu Luqman, yang sedang menasihati anaknya sambil berkata dalam surah Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat, jaga selalu salat itu karena komunikasi kamu dengan Tuhanmu. Dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang kamu tahu dari Tuhanmu. Dan cegah mereka dari perbuatan mungkar. Ada yang mau buat salah, ingatkan. Supaya jangan sampai dia lakukan itu. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpahmu. Sesungguhnya, yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Akan datang tuh. Gak ada orang sehat terus sampai mati. Pasti ada sakitnya. Ada cobaan. Sabarlah, nikmatin prosesnya. Saksi bahasan perintah Luqman kepada anaknya suruh dirikan sholat. Setelah itu menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Juga firman Allah Subhanahu wa taala pada saat mengutuk Bani Israel yang tidak mau beramar ma'ruf. Dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam.
Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka selalu melampaui batas. Artinya di sini kata ulama tafsir, dilarang, mereka tahu haram, masih dilanggar. Selama masih ada celah melanggar. Orang-orang seperti ini memang nggak bisa, harus dihukum. Mereka satu sama yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Ingat teman-teman sekalian, perbuatan mungkar atau perbuatan yang baik, kalau dibiarkan, dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, susah untuk dirubah. Kita tarik positifnya dulu. Kalau ini Bapak Ibu jadikan dalam ibadah Bapak Ibu. Misal, jadwalkan setiap malam sholat malam. Jadwalkan setiap Senin Kamis puasa. Awalnya mungkin butuh upaya, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, udah nggak enak tuh kalau kita nggak sholat. Nggak enak tuh kalau nggak puasa Senin Kamis. Jadi memaksakan diri di awal dalam ibadah positif tuh. Sebaliknya, kalau dosa, ada orang yang berbuat satu dosa nih di tengah-tengah komunitas Muslim, nggak ada yang melarangnya. Perempuan telanjang misalnya, atau orang melakukan perbuatan-perbuatan salah, didiamin aja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bertambah nggak kira-kira populasi mereka? Bertambah. Kan gitu. Karena tidak ada yang ingatkan, oh berarti tidak salah nih. Coba kalau seandainya ada. Saya bukan sedang memuji Saudi ya, tapi selama 7 tahun saya di sana, sedikit saja ada orang buat salah, itu sudah biasa sekali kalau ada yang ingatkan. Syekh, diingatkan itu nggak boleh gitu tuh, haram dalam agama, misal. Diingatkan. Jadi orang tidak diam. Makanya kalau orang mau berbuat salah tuh merasa berat. Atau kalau ada orang buat salah, kalaupun dia tidak tahu, pasti diingatkan. Ada saja yang ngomong. Kalau kita di Indonesia ini kan malu, tapi bukan pada tempatnya. Jadi kadang-kadang pada menyeru pada kema'ruf dan larangan mungkar ini pun kita malu. Ini salah ini. Ada orang saf di sebelah salah, nggak diingatin. Malu, nggak bisa. Ini bukan tempatnya malu. Ada orang yang berbuat kesalahan. Kita lihat jelas-jelas, kita nggak pungkiri mungkar. Minimal dengan hati kok, minimal. Kalau kita pun misalnya belum kuat imannya, maka dengan hati, dan tidak bisa tidak. Harus hati-hati, karena kalau tidak, ada hadis tadi saya bilang konsekuensi, kita akan ketemu dengan dia pada hari kiamat. Kemudian berita dari Allah juga tentang sekelompok orang dari Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah karena beramar ma'ruf, dan sekelompok lagi dibinasakan karena melalaikan amar ma'ruf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 165. Sebenarnya ayat ini mulai dari 163 ya. Saya tidak tahu saya pernah sampaikan atau tidak. Ini kisah tentang penduduk negeri Ilah. Negeri Ilah ini sekarang masuk ke wilayah Palestina. Ya, tapi dari perbatasan Saudi dengan negeri Syam itu kelihatan ada laut yang memisahkannya. Negeri ini dulu ada Bani Israel. Mereka dilarang memancing hari Sabtu. Hukumnya nggak boleh mancing hari Sabtu. Kebetulan profesi mereka karena di pinggir lautan, nelayan. Itu sumber hidup mereka. Waktu dilarang mereka mancing hari Sabtu adalah hari yang luar biasa bagi orang Yahudi. Nggak ada aktivitas, nggak ada peperangan, nggak ada aktivitas bisnis, sampai mereka nggak boleh mancing, dilarang sama Allah pada hari Sabtu. Udah duduk aja beribadah di rumahnya. Ternyata di penduduk negeri Ilah terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang mau menipu Allah. Bagaimana caranya? Hari Sabtu dilarang mancing. Maka mereka pasang jala malam Sabtu. Lalu mereka panen ikannya hari Ahad. Baru mereka bilang, kami nggak mancing kok hari Sabtu. Allah larang tapi diakalin. Gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok yang baik, beriman kepada Allah, ingatin, nggak boleh ini haram. Allah larang ya sudah. Kalau enggak konsekuensi hukum, masuk neraka loh. Dihukum sama Allah. Baik, ini 2 kelompok sudah ketemu nih. Orang yang berbuat salah, yang satunya meluruskan. Ada kelompok ketiga yang ngawur nih. Beriman juga, tapi dia bukan mengingatkan kelompok yang pertama supaya berhenti dari kemungkarannya, tapi datang ke kelompok kedua, terus ngomong kepada kelompok kedua, udahlah nggak usah ingatin itu, biarin aja. Nanti juga Allah hukum kok. Jadi dia bukan melarang dari kemungkaran, malah dia larang orang yang mau larang kemungkaran. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala lihat itu terjadi, Allah beratkan untuk mereka di hari Sabtu itu
Terjadi sebuah hal yang besar. Karena di hari Sabtu ikan-ikan datang ke pinggir pantai. Coba bapak-bapak di sini, kalau anda nelayan, pekerjaan kita selalu nangkap ikan. Khusus hari Sabtu yang dilarang mancing itu, ikannya datang semua ke pinggiran. Loncat-loncat di depan mata mereka. Jadi fitnah. Ini tambah mengganggu mereka gitu kan. Mereka jadi tambah terganggu. Dan selain hari Sabtu, ikannya jauh di lautan harus keluar untuk tangkap. Ternyata mereka juga makin kena dengan fitnah itu. Karena mereka memang tadinya tidak mau lakukan. Yang ingkar mungkar tetap ingatkan. Yang kelompok ketiga tetap menahan kelompok yang kedua. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf tadi 165, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka tak kala mereka sudah melupakan peringatan itu, tetap sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, jadi sudah tidak aneh lagi. Seperti kita lihat sekarang di mal-mal kita sudah tidak aneh perempuan jalan pakai celana pendek. Karena dari awal waktu pertama dipakai nggak ada yang ingatin. Makanya ini jadi kebiasaan. Setelah 1-2 orang pakai, lama-lama orang ada yang jual. Lama-lama dan seterusnya. Saya bahkan ketemu dengan satu orang ikhwah yang sudah belajar pengajian, kenal saya. Saya tidak sengaja ke pasar waktu itu. Salah satu pasar di Jakarta Timur, saya nggak usah sebutin. Saya mampir, saya lihat dia tegur saya gitu. Nah, saya Ustaz hadir di pengajian Ustaz. Oh iya, saya lagi beli sebuah produk di sebelah dia, terus saya mampir. Saya niat kalau memang produk dia saya butuhkan, saya akan beli. Begitu saya masuk ke kiosnya, saya kaget yang dijual semuanya barang-barang pakaian-pakaian perempuan yang berbahaya nih. Ini kalau dipakai orang-orang ini bisa sumber fitnah, gitu kan? Nggak boleh, sebaiknya jangan jual itu, gitu kan? Juallah sesuatu yang tidak ada syubhatnya, tidak ada yang bisa membawa pada yang haram, gitu kan? Maka saya tanya, akhi, kenapa antum jual seperti ini? Oh iya Ustaz, mestinya nggak usah Ustaz ya. Ya memang nggak boleh, nggak usah tanya saya lagi. Ini jelas-jelas nggak boleh, harus diganti, gitu kan? Ganti produk yang lain, gitu kan? Baju anak-anak juga bisa jual baju muslimah, baju dewasa bisa baju busana muslim dan muslim, banyak kok. Rezeki di tangan Allah SWT, Allah yang memberikan. Kenapa harus kita menjadi salah satu sumber orang berbuat kemungkaran? Nah, kita disuruh ingkar mungkar kok. Itu diantaranya. Dikatakan di sini, maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar atau jahat, dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi ternyata dalam tafsir menjelaskan Al-A'raf 165, 163 sampai 165 ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutuk mereka selama 3 hari menjadi babi dan kerah, gitu kan? Ini karena mereka melanggar, dan yang dikutuk oleh Allah kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok yang kedua yang ingkar mungkar itu diselamatkan oleh Allah. Kelompok ketiga ini yang tadi bukannya melarang kelompok pertama tapi malah menahan kelompok kedua juga kena azab. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hati-hati dengan azabnya Allah. Kalau dia datang, dia akan merata. Termasuk orang baik pun ada di situ akan kena. Nanti Allah bangkitkan mereka sesuai dengan amalnya. Tapi kena dulu, gitu kan? Makanya ulama mengatakan kalau ada satu lokasi di mana kita tinggal dominan pelanggaran dan tidak ada yang meluruskan, itu hati-hati kalau datang azabnya Allah. Sebuah komplek perumahan, semua ada 15 rumah, 13 rumah semuanya orang tidak sholat, semuanya orang bermaksiat, diingatkan tidak mau, cuma 2 yang soleh. Jangan kaget kalau masuk perampok semuanya rata dirampok. Wajar karena kemungkaran lebih banyak, gitu kan? Jadi nggak bisa, harus hati-hati. Ingkar mungkar, luruskan, gitu kan? Dan subhanallah, orang kalau biasa istiqamah di kebaikan, selalu ingatkan orang keburukan, kita ingatkan bukan dengan marah-marah kok, gitu kan? Maaf, setahu saya bisa berikan masukan, setahu saya ini dilarang oleh Nabi. Maaf ya, saya kasih masukan, ada hadis Nabi begini. Udah nggak usah lama-lama, ingkar mungkar tuh nggak usah lama-lama, menyuruh ma'ruf nggak usah lama-lama, nggak usah ceramain 1 jam, nggak usah, nanti akhirnya ketemu dia lari nanti, gitu kan? Sedikit saja 1-2 hadis sudah. Nanti kalau dia tahu orang ini suka amar ma'ruf, suka nahi mungkar, nanti satu waktu dia lihat kita, dia udah tahu nih. Bisa saja dia datang bertanya, ini kan? Saya datang bertanya, dia datang bertanya masalah hukum, insya Allah akan jadi baik gitu. Saya bahkan pernah mengajar di sebuah kampus di Makassar waktu itu. Setiap kali saya masuk kampus, kebetulan karena lembaga bahasa Arab dari Imarat yang saya mengajar jadi dosen,
Itu satu kampus dengan Universitas Muhammadiyah di kota Makassar. Di Universitas Muhammadiyah ini masih gabung antara laki-laki sama perempuan. Ada rupanya di antara mereka yang sering duduk-duduk di depan pintu gerbang gitu kan. Kalau saya sama teman-teman dosen yang lain datang, itu mereka langsung tiba-tiba bubar. Yang tadinya duduk berdua laki-laki perempuan bubar. Padahal saya nggak kenal mereka. Tapi mereka begitu lihat kami langsung bubar, gitu kan. Ada yang merokok dilempar rokoknya, ditutup. Ya assalamualaikum Ustaz. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa. Kalau dia masih di tangannya, saya akan ingatkan tentunya, gitu kan? Saya akan ingatkan. Tapi seperti itulah, subhanallah. Kalau kita biasa menjaga, berusaha untuk mengingatkan orang kebaikan, orang pun akhirnya berhenti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disegani sekali, karena beliau tidak pernah lihat kemungkaran pasti diingatkan. Nggak bisa diingatkan. Yang ma'ruf pasti diingatkan. Sholat, ibadah, sampai Umar bin Khattab sering bawa tongkat kalau malam keliling Madinah. Tapi beliau punya kekuatan, power karena khalifah ya. Ketika ada orang kumpul-kumpul didatangin, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau mereka bukan karena takziah, bukan karena jenguk orang sakit, tidak ada udzur syar'i, dipukulin sama Umar. Pulang, bubar semua. Apakah kalian di sini begadang, kemudian kalian kehilangan sholat malam dan subuh nanti? Dibubarin sama Umar. Nah setiap Umar lewat, orang-orang sudah tahu Umar datang. Mereka bubar, gitu kan? Jadi sudah hilang sendiri kemungkaran dengan itu. Satu waktu Umar bin Khattab lagi jalan radhiyallahu anhu, diikuti sama sahabat-sahabat dan tabi'in yang lain. Mereka suka kalau Umar keluar pagi keliling-keliling Madinah, ke pasar segala diikutin. Siapa tahu ada kejadian Umar luruskan keluar hadis Nabi, mereka dapat ilmu baru gitu. Umar pernah jalan kemudian dia merasa ada yang tersangkut di tenggorokannya, gedehem sedikit. Pada karena dia gedehem gitu, tiba-tiba ada orang di belakang sarungnya jatuh. Karena suara gedehemnya Umar saja, belum bicara nih, gitu kan. Maka ada yang satu datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, coba kasihani kaum muslimin. Masa ngedehem aja sudah membuat sarungnya jatuh, gitu kan? Luar biasa orang takutnya sama anda gitu. Kata Umar, sebentar, apakah mereka takut melihat saya karena takut dengan hukum Allah? Artinya begitu lihat saya takut berbuat salah hukumnya Allah? Kata orang itu, iya ya Amir Mu'minin. Mereka sangat segan melanggar hukum Allah kalau anda ada. Kata Umar, biarkan mereka ketakutan. Kalau gitu biarin, gitu kan? Karena berarti hukumnya Allah akan terterapkan, kemungkaran tidak akan dilakukan, gitu kan? Seperti itu. Yang ketiga, perintah Rasulullah SAW untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana hadis tadi sudah saya jelaskan. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 48. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kekuasaannya jika dia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya jika dia tidak mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Kemudian hadis yang lain juga riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushiqanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian harus beramar ma'ruf dan menahi mungkar, atau kalau tidak Allah hampir-hampir akan menurunkan azabnya, atau Allah akan menurunkan azabnya atas kalian semua. Lalu kalian berdoa kepadanya, namun doa itu juga tidak dikabulkan bagi kalian. Yang keempat, waktu masih ada? Baik, yang keempat informasi juga dari Nabi SAW, sebagaimana hadisnya. Kalau tadi itu perintah Nabi ya, kalau ini informasi dari Nabi SAW yang berbunyi seperti misalnya hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan hadis sahih. Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkiru alaihim falam yaf'alu illa yushiku an yu'ammahum Allah bi'adzabin min indi. Tidaklah satu kaum melakukan kemaksiatan, sedangkan di antara mereka ada orang yang mampu mengingkarinya, namun tidak melakukannya, melainkan Allah akan menimpakan azab dari sisinya terhadap mereka semua tanpa terkecuali. Sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan, Jibril alaihissalam pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu kaum, satu negeri. Ini nggak disebutkan dalam buku ya, saya tambahkan. Maka kata Jibril alaihissalam, ya Allah, di kampung itu, di negeri itu ada hambamu fulan yang saleh. Kata Allah SWT kepada, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kata Allah SWT kepada Jibril, mulailah azab dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari mungkar. Mau masuk surga sendirian, ya nggak boleh nih, kan gitu. Ungkiri walaupun dengan hati kita. Jadi ini termasuk penyebab datangnya azab kepada orang-orang seperti ini. Kemudian Abu Tha'lab al-Khursani ketika ditanya tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, surah Al-Maidah 105,
orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian berpegang pada petunjuk. Kemudian beliau berkata, ya Tha'laba, mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, fa idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'sarah wa ijaba kulli dhi ra'in ra'ya wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika wa da' 'anka al-'awwam inna min wara'ikum fitanan ka qita'il lailil mudhlim lil mutamassiki fiha bimithli alladhi antum 'alaihi ajru 50 minkum qila bal minhum ya Rasulullah qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alaihi a'wana. Hai Tha'labah, kata Nabi SAW pada saat ini rincian daripada ayat Al-Quran surah Al-Maidah 105. Nabi SAW pernah berkata kepada Tha'labah sahabat Nabi, wahai Tha'labah, serulah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Lalu apabila kamu melihat kikiran orang yang pelit, yang ditaati selalu saja pelit, nafsu yang dipatuhi, dunia yang didahulukan daripada urusan agama, dan tindakan selalu berbangga diri dari setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu menyelamatkan dirimu dan tinggalkan penyimpangan orang banyak itu. Karena sungguhnya di belakang kamu ada beberapa fitnah atau berbagai fitnah yang akan terjadi, bagaikan gelap gulita. Dan orang yang berpegang teguh kepada apa yang kalian sekarang pegang teguh akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya nanti pada akhir zaman, kayak kita sekarang ini, orang-orang yang berpegang pada kebaikan sekarang, orang pada menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah pahala 50 di antara mereka? Kata Nabi, tidak, 50 orang di antara kalian. Karena, kata beliau, kalian mendapat pembela-pembela dalam kebaikan. Kalian masih hidup dengan saya. Kata Nabi SAW, saya bisa, kalian beriman karena melihat saya. Saya ada pembela di belakang kalian. Sedangkan mereka, orang-orang yang datang setelah saya meninggal, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan pembela-pembela padanya. Tapi mereka tetap mengingatkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Tapi hadis ini tidak menjelaskan kepada kita tentang kita lebih afdal daripada sahabat. Bukan itu maksudnya ya. Tetapi yang dimaksud adalah kalau ada orang yang ingkar mungkar dan amar ma'ruf, khusus poin ini, maka dia bisa mendapatkan pahala 50 orang dari sahabat. Dari masalah ingkar mungkar. Karena memang kita tidak memiliki nabi lagi sekarang. Tinggal menerapkan saja. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Sudah masuk waktu ya? Baik. Insya Allah seperti biasa. Habis isya kita lanjut sebentar dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan dalil poin keempat tadi dari masalah dalil naqli hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 50. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah kepada satu kaum sebelumku melainkan ia mempunyai orang-orang yang setia kepadanya dari umatnya dan pengikut-pengikut yang konsisten kepada sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datang generasi berikutnya sesudah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia juga orang mukmin. Dan tidak ada iman sebesar biji sawi pun di luar itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang metode cara ingkar mungkar itu. Dengan 3 cara tadi, dengan tangan atau power sudah saya jelaskan, lisan ataupun dengan hati. Ketika beliau juga SAW ditanya tentang jihad yang paling utama, beliau bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Nasai dan hadisnya sahih,
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'inda dzi sultanin jair. Jihad yang paling baik itu adalah ucapan kalimat benar di hadapan penguasa yang zalim. Jadi ini juga kalau ada penguasa, karena kita dalam Islam, dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak boleh berontak. Ya, kita tidak dibolehkan, karena ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang nanti pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan agama, dan ada juga yang kalian tidak suka. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh kami berontak? Kata Nabi, tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Jadi bagaimana kalau pemimpin zalim? Luruskan dengan lisan, nasihat, tulisan, gitu kan? Sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada pihak pemerintahan. Juga diikuti dengan doa, dan ini jihad yang paling afdal. Poin selanjutnya dalil-dalil akli. Secara akal, kalau amar ma'ruf nahi mungkar memang harus ada. Yang pertama, eksperimen dan kesaksian telah membuktikan bahwasanya apabila suatu penyakit diremehkan dan tidak diobati, niscaya akan semakin merebak ke seluruh tubuh dan menjadi sukar untuk diobati. Demikian pula halnya kemungkaran, jika dibiarkan dan tidak dicegah, pasti akan menjadi lumrah dan akan dilakukan oleh orang-orang dewasa dan anak-anak muda. Pada saat keadaan sudah seperti itu, kemungkaran sulit sudah dicegah, sulit dirubah, dan tidak mudah diberantas. Lalu sebagai akibatnya, hukuman Allah pasti menimpa para pelakunya, suatu hukuman atau azab yang tidak mungkin dielakkan lagi, karena yang demikian itu telah menjadi sunnatullah yang Allah sudah tentukan, yang tidak akan berubah atau berganti. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surah Fatir ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidakkah mereka itu melihat, memperhatikan apa yang telah Allah berlakukan kepada orang-orang terdahulu? Karena mereka tidak ingkar mungkar, tidak menyuruh kepada ma'ruf, bermaksiat kepada Allah, maka Allah hukum, sekali-kali kalian tidak ada pengganti, ya, tidak mendapatkan pergantian bagi sunnah Allah, peraturan yang sudah Allah tentukan. Yang beriman, beramal soleh akan diberikan ketenangan jiwa, rezeki, keselamatan di akhirat, dan orang yang berbuat mungkar maka akan dihukum, diberikan kesengsaraan. Tidak ada perubahan, dan sekali-kali kalian tidak pula menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Nggak mungkin salah. Memang Allah sudah tentukan seperti itu sebagai pencipta. Ini poin pertama. Dia ibarat penyakit. Kalau dibiarkan maka makin masalah. Yang kedua, terbukti pula, ini dalil kedua secara akal. Kesaksian mata bahwasanya apabila sebuah rumah diabaikan dan tidak dirawat, serta tidak dibersihkan dari sampah dalam beberapa waktu saja, niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni, sebab baunya membusuk, udaranya tercemar, kuman dan berbagai bibit penyakit menyebar di dalamnya, karena berbagai sampah dan kotoran menumpuk dalam waktu yang cukup lama di dalamnya. Demikian pula halnya sekelompok atau jamaah dari kaum mukminin, apabila kemungkaran diabaikan terjadi di tengah-tengah mereka dan tidak ada upaya pencegahan, sedangkan yang ma'ruf tidak disosialisasikan, maka tidak akan lama lagi mereka pasti menjadi manusia yang busuk jiwanya dan jahat hatinya. Mereka tidak mengenal kebaikan yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka pada saat keadaan seperti itu, mereka tidak layak untuk tetap hidup di permukaan bumi ini, dan Allah pasti membinasakan mereka dengan cara dan sebab yang Dia kehendaki. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, dan Allah maha perkasa lagi maha membalas dendam. Jadi banyak orang menganggap dia ragu ingkar mungkar atau dia ragu menyuruh pada kebaikan karena dia menganggap masih ragu, ini benar gak ya? Padahal sebenarnya tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, memang tidak bisa. Kalau kita diamin, maka tentu hukum syaitan, hukum tagut yang disembah selain Allah yang akan menyebar. Kalau ada orang di antara Anda yang hidup di tengah-tengah lingkungan, semua teman-temannya buruk. Dia tidak merokok, misalnya semuanya merokok. Dia tidak minum khamar, semuanya minum khamar. Dia tidak pacaran, yang lainnya semua pacaran. Lalu dia bilang, saya tidak terpengaruh. Itu mustahil, saudara. Anda manusia. Anda punya perasaan. Ada iman naik turun. Nggak bisa. Kita melihat, kita mendengar. Jadi ini semua connect dengan hati ya. Mata, lisan, telinga, connect dengan hati. Berubah. Minimal imannya berkurang.
Kalau kita bergaul dengan 10 orang minum khamar, kita nggak minum khamar. Seminggu kemudian kira-kira minimal terbiasa cium baunya. Sebulan coba aja nggak apa-apa biar kau tahu rasanya. Setan juga bisikin nggak apa-apa deh coba yang penting tahu rasanya. Setahun mabuk sama mereka. Dan setan selalu iming-imingkan gampang nanti kamu tobat. Padahal setiap dosa akan ada konsekuensi hukum. Gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita balik, Anda bergaul dengan 10 orang penghafal Quran, 10 orang penghafal hadis, tiap hari di majelis ilmu, dari pengajian ini, ustadz ini ke ustadz ini, ustadz ini ke ustadz ini. Azan saling mengingatkan, sholat di sana yuk, ketemu di sana yuk, khutbah Jumat di sana yuk. Terus lagi kalau ketemu bicara masalah kisah-kisah orang soleh yang disampaikan dalam pengajian. Kira-kira berefek nggak secara keimanan? Berefek, pastinya begitu. Makanya harus kita bentuk. Saya pernah kasih contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Ini cara sederhana secara akal untuk hijrah dari kesalahan kepada kebaikan atau kebenaran. Kalau tembok rumah Anda bolong, jebol, angin kencang masuk. Ada 2 cara. Angin kencang yang dingin ini, kita lindungi diri kita dengan selimut. Ambil selimut, pakai selimut. Ini cara pertama. Tapi cara ini sangat riskan. Karena begitu tersingkap sedikit selimutnya kita sudah kedinginan. Atau minimal ada binatang-binatang yang bisa masuk, serangga, ada bau nggak sedap, kalau ada hujan bisa masuk. Masih banyak hal efek negatif yang bisa terjadi. Karena kita cuma berselimut. Ada cara kedua yang paling efektif. Tutup temboknya. Tutup. Ambil batu, semen, tutup. Selesai. Biar kita nggak pakai selimut, aman. Gitu kan? Seperti itu maksudnya. Jadi perbuatan mungkar, nontonlah, dengarlah, bertemanlah, ini harus ditutup, berhentiin, nggak bisa enggak. Kalau kita di kamar, di apartemen atau di rumah, nggak apa-apa deh, saya masih nonton begini sinetron, nggak apa-apa lah. Kata-kata nggak apa-apa, kita cuma pakai selimut tuh. Setiap saat terancam bisa tersingkap, gitu kan? Nggak mungkin nonton kemudian nggak terpengaruh kisahnya, minimal lihat lawan jenisnya, gitu kan? Ini berbahaya. Tapi kalau kita tutup, nggak dinyalain TV-nya sama sekali, tutup temboknya. Nggak ada celah. Syaitan mau dapat dari mana celah untuk mengganggu kita? Kita biar tidak pakai selimut tetap aman. Memang begitu kalau mau hijrah. Nggak bisa setengah-setengah. Umur berjalan terus ini. Apa kira-kira konsekuensi tanggung jawab kita hari kiamat? Apa yang kita mau bilang kalau di hadapan Allah? Kalau Allah tanya, kenapa kau buat begini? Kenapa kau buat begini? Mata berikan kesaksian, telinga berikan kesaksian, semua berikan kesaksian. Padahal dunia ini sebentar kita laluin. Memang harus kita menikmati ibadah itu. Kita lari kepada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan jauh yang larang. Harus ditutup, nggak bisa enggak. Kalau Bapak Ibu nggak tutup, maka pastikan imannya nggak bisa bertambah-tambah. Bahkan bisa riskan berkurang. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan secara akal, sudah menjadi kenyataan bahwasanya jiwa manusia sudah terbiasa melakukan keburukan, maka keburukan itu menjadi baik baginya. Bila jiwa manusia terbiasa melakukan satu keburukan, dia akan anggap keburukan itu baik. Tidak ada masalah. Nonton gosip setiap jam 8 pagi. Setan hias. Setiap jam 8 dirutinkan sama dia. Lama-lama dia lihat baik tuh. Padahal ini nukil aibnya orang nih. Gunjing, gibah. Dan apabila ia terbiasa melakukan satu kejahatan tadi, pelanggaran yang di mata Allah, pelanggaran, maka kejahatan itu akan menjadi perangainya, bawaannya. Demikian pula halnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf diabaikan dan tidak disosialisasikan, niscaya manusia akan terbiasa mengabaikannya dan menghidupkannya kembali pasti dianggap sebagai kemungkaran oleh mereka. Kalau tiba-tiba nanti sudah kemungkaran banyak, kemudian baru ada orang mau ingatkan, nanti malah yang mengingatkan itu dianggap aneh, ekstrim lah, fundamentalis lah, beragam macam istilah yang sekarang, garis keras lah. Demikian pula kemungkaran, jika tidak segera dirubah dan diberantas, maka tidak lama ia akan menjadi banyak dan menyebar kemana-mana, lalu menjadi kebiasaan dan membudaya, sehingga dalam pandangan pelakunya menjadi bukan kemungkaran, bahkan mereka anggap sebagai kebaikan atau ma'ruf. Inilah yang disebut dengan buta hati dan akal terbalik, na'udzubillah, kata beliau. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan mewajibkannya atas segenap kaum mukminin demi menjaga keutuhan, kesucian dan kesolehan mereka serta memelihara kemuliaan kedudukan dan martabat mereka di mata semua bangsa dan umat. Kita lihat misalnya pada saat kita masuk ke Mekah dan Madinah, gitu kan.
Secara otomatis. Perempuan pun yang tidak pakai jilbab terbawa dengan suasana, karena orang semua di sana pakai. Dan ada perasaan mereka, saya kayaknya nggak boleh ngelanggar nih di sini. Padahal sebenarnya itu harus berlaku dimanapun. Tapi begitulah, kalau situasi dan kondisi sudah dibuat memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang siapapun masuk akan terbawa arus. Sebagaimana terbalik kita kalau ke Amerika atau ke negara-negara kafir, kita akan lihat bebasnya orang, telanjang, bunuh-bunuhan, dusta, riba di mana-mana, banyak kemungkaran-kemungkaran. Akhirnya kita terbawa arus juga, gitu kan? Mau tidak mau kita akan terbawa ke situ. Kita tutup dengan etika beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ada etikanya. Yang pertama kata beliau, orang yang melakukan amar ma'ruf hendaklah mengetahui hakikat apa yang ia perintahkan, yaitu bahwasanya sesuatu itu adalah ma'ruf atau baik menurut agama dan memang telah diabaikan. Jadi memang sudah diabaikan. Demikian pula hendaklah ia mengetahui hakikat kemungkaran yang akan ia cegah dan hendak ia rubah, dan hendaknya kemungkaran itu betul-betul telah dilakukan dan mereka merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama seperti kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. Jadi memang betul-betul ma'ruf itu butuh untuk disampaikan dan kemungkaran sudah terjadi. Ingat, kita dalam Islam hanya disuruh menghakimi sesuatu secara zahir yang kelihatan. Bapak Ibu lagi mau ke masjid sholat, berpapasan sama orang, memang waktu sholat sudah masuk, ayo sholat yuk. Kita nggak ada kewajiban keluar dari masjid, pegang tangannya orang depan masjid lewat, kamu sudah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam. Karena kalau kita tidak lihat, tidak ada kewajiban ingkar mungkar, gitu kan? Yang kedua, hendaklah ia adalah seorang yang wara atau tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah dan tidak meninggalkan apa yang akan ia perintahkan. Jadi mestinya dia orang yang pertama, misal dia larang zina, memang dia tidak berzina. Ya, dia larang nonton, memang dia tidak nonton. Gitu. Dia larang riba, memang dia tidak riba. Itu efeknya akan besar. Begitu pula pada saat dia menyuruh kepada perbuatan baik. Misal dia mau ngajak sholat, memang dia sholat. Gitu kan? Dia menyuruh ini, memang dia kerjakan. Karena Allah SWT berfirman, kata beliau dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 44 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Ini perkataan Allah SWT kepada ahli kitab, ya. Tapi ini juga masuk dalam ayat Al-Quran. Maka tidakkah kamu berpikir? Jadi yang pertama, dia harus betul-betul memang melihat ma'ruf itu ditinggalkan dan kemungkaran dilakukan. Kemudian yang kedua, hendaklah dia sendiri memang mempraktikkan apa yang dia ingin sampaikan dan dia meninggalkan apa yang dia ingin cegah. Yang ketiga adalah hendaklah ia berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, lagi penyantun, memerintah dengan penuh sikap rasa kasih sayang dan melarang atau mencegah dengan sikap lembut, tidak tersinggung jika ia harus mendapat perlakuan tidak baik dari orang yang ia cegah berbuat mungkar, dan tidak marah jika disakiti oleh orang yang ia ajak untuk berbuat yang ma'ruf. Akan tapi selalu bersabar, memaafkan dan berlapang dada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Menimpahmu sungguhnya demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, pasti terjadi. Yang keempat, nanti di sini dia sabar. Kalau dia sampai dengan lemah lembut dan dia sabar. Kalau ada orang dia mau ajak sholat, jangan teriak, hei sholat gitu. Bukan. Tapi dia datang baik-baik, assalamualaikum, baik. Anda muslim? Iya. Ini udah masuk waktu sholat yuk. Begitu saja. Dan tidak usah panjang-panjang gitu. Udah. Oh iya terima kasih ya, udah tinggalin. Gak apa-apa. Gak harus kita tungguin dia sampai dia ikut ke masjid, itu tidak harus. Jangan buat juga orang tidak nyaman gitu kan. Mungkin dia berpegang pada pendapat yang dia mau sholat di masjid, di rumah misalnya atau di masjid lain, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, yang penting kita sudah berusaha dengan lemah lembut. Kalau misalnya ada orang mengatakan, sudahlah urus dirimu sendiri, tidak usah dia merasa tersinggung. Dia kan sudah dapat pahala dari ingkar mungkarnya tadi.
Ini yang beliau katakan, sabar, nggak usah. Ya, jangan tersinggung gitu kan. Jadi kita menyampaikan dengan cara baik-baik dan kita bersabar kalau mereka menolak. Yang keempat, hendaknya tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai. Gak boleh memata-matainya, sengaja mencari kesalahan orang. Sebab untuk mengetahui kemungkaran itu tidak layak dengan cara memata-matai atau mengintip ke rumah-rumah orang atau membuka pakaian orang lain untuk melihat apa yang ada di baliknya atau membongkar tutup untuk mengetahui apa yang ada di dalam bejana. Gak ada dalam Islam itu. Sengaja buka, sengaja cari tahu, sengaja buka tasnya orang, sengaja cek HP-nya dengan alasan saya mau tahu dia mungkar atau tidak. Gak ada urusannya. Dilarang. Allah mengatakan wala tajassasu, jangan memata-matai, nggak boleh. Yang kelihatan saja depan mata. Selebihnya Allah sudah titipkan malaikat di kiri kanan pundaknya yang akan mengurus dia. Yang demikian itu karena agama kita memerintahkan agar kita menutupi aurat orang lain dan melarang kita mencari-cari dan memata-matai mereka sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Juga Nabi SAW bersabda la tajassasu. Jangan kalian saling mencari-cari aib satu sama yang lain. Dan dalam hadis yang lain juga, dua-duanya hadis Bukhari, yang satunya hadis Bukhari, satu hadis Muslim. Tadi hadis Bukhari, la tajassasu, jangan saling memata-matai. Hadis riwayat Muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka pastinya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu yang keempat, tidak sengaja mencari mungkar itu. Mencari-cari kesalahan orang. Yang kelima, sebelum memerintahkan orang yang akan diperintahkan, hendaklah terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf. Kalau kita mau menyampaikan satu hal, mengingatkan kesalahan, maka yang paling pertama kita sampaikan perbuatan baik. Dahulukan fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Kalau misalnya ada orang tidak sholat, yang pertama kita ingatkan, setelah salam, kemudian boleh nggak saya sampaikan hadis tentang sholat? Ada, oh ya silakan, ada hadis Nabi SAW berbunyi riwayat Bukhari, bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang deras mengalir, kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran di badannya? Maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Jadi yang kita lemparkan pertama dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah motivasi beribadah. Gitu kan? Bukan langsung kecaman terhadap perbuatannya. Ini yang beliau katakan. Sebab boleh jadi ia meninggalkan perbuatan tadi karena tidak mengetahui bahwa yang ia tinggalkan itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Demikian pula hendaklah mengenalkan kepada orang yang hendak dicegah dari perbuatan mungkar bahwa apa yang ia lakukan adalah kemungkaran. Sebab boleh jadi ia melakukannya karena tidak tahu bahwasanya perbuatannya adalah kemungkaran. Ada orang begitu tidak tahu. Kemudian yang keenam, ada 7 poin masalah adabnya. Hendaklah menyuruh atau memerintah dan mencegah dengan cara baik. Jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak mau meninggalkan kemungkaran, maka hendaknya ia diberi nasihat dengan sesuatu yang dapat membuat hatinya lunak, seperti dengan cara menyebutkan dalil-dalil targhib. Targhib itu motivasi untuk menariknya beribadah, dan tarhib, ancaman-ancaman kalau dia melakukan satu perbuatan. Jadi sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar ini atau dakwah, ya, kita seperti seorang marketing yang mau menjual produk. Gimana sih? Jadi kita selalu menawarkan hal-hal yang baik dari produk itu sampai dia mau membelinya. Dengan target produk laku kita dapat bonus. Kan itu. Bayangkan kalau orang ini tiba-tiba jadi tahu sholat, tiba-tiba jadi tahu puasa, tiba-tiba meninggalkan kemungkaran. Selama dia tinggalkan, selama dia hidup, kita dapat pahalanya. Belum lagi kalau tiba-tiba jadi orang baik. Gitu kan? Bagaimana kalau dia tiba-tiba menjadi dai, tiba-tiba dia belajar agama dan seterusnya. Gitu kan? Saya tidak tahu, sudah pernah saya ceritakan belum, cerita tentang Jad, seorang Yahudi yang masuk Islam di tangan seorang Turki yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim ini punya toko permen, dia jual coklat. Ada satu anak Yahudi bernama Jad. Jad ini selalu kalau masuk di tokonya Ibrahim selalu mencuri. Setiap mau pulang mencuri, ngambil permen. Dia pikir si Ibrahim nggak tahu gitu. Berjalan beberapa waktu, kemudian satu hari si Jad ini lupa mencuri. Waktu dia keluar, Ibrahim keluar dikejar dia, dipanggil Jad ke sini. Tetangganya dia tahu, terus kembali. Jad ini sudah lupa, kebiasaan dia biasa mencuri, dia pikir Ibrahim nggak tahu. Lalu kata Ibrahim ke sinilah, hari ini kamu nggak ambil coklat, gitu kan? Kata si Jad, saya tiba-tiba kaget, kenapa kok dia tahu? Kata Jad, apa kamu tahu kalau saya selalu ambil coklat? Kata Ibrahim, iya.
Saya akan ambil buat kamu coklat hari ini, tapi dengan syarat. Dan setiap kali kamu datang ke toko saya, kamu boleh ambil coklat gratis. Tapi dengan syarat kamu berhenti untuk berbuat buruk ini. Kata ini, kebetulan Jad ini orang Yahudi. Ini Muslim dari Turki, si Ibrahimnya. Ibrahim mengatakan, si Jad mengatakan baiklah. Semenjak itu Jad merasa Ibrahim sahabatnya. Karena lebih tua, dia selalu kalau mau apa-apa, dia musyawarah. Sampai akhirnya Ibrahim ini, Jad ini menjadi seorang pengusaha besar. Waktu dia sudah sukses, sudah selesai sekolahnya, dia menjadi pengusaha besar, tetap dia selalu bermusyawarah dengan si Ibrahim ini. Ringkas cerita adalah, Ibrahim setiap kali ditanya masalah oleh Jad, selalu dia keluarkan sebuah buku, bertulis dalam bahasa Arab, dan dia bilang kepada Jad, wahai Jad, kalau kau punya masalah apapun, saya bisa bantu kamu, tapi dengan syarat kita jadikan buku ini sebagai rujukan. Jad tidak mengerti, dia bilang, iya baiklah. Kata Ibrahim, coba buka lembar mana saja yang kamu mau. Dibukalah. Kemudian ini, lalu Jad bacakan, kemudian lalu Ibrahim bacakan, lalu Ibrahim mengatakan ini maksudnya begini, dan kamu jalan keluar masalah begini. Dan setiap kali memang ada masalahnya si Jad ini pasti terpecahkan setelah baca kitab itu. Gitu kan. Ringkas cerita, berjalan waktu Ibrahim meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia meletakkan kitab yang bahasa Arab itu dalam sebuah kotak, dan dia amanahkan kepada anak-anaknya, buku ini khusus kasih ke Jad nanti, kata Ibrahim. Meninggallah Ibrahim, si Jad tidak tahu setelah dikuburkan sore hari anak Ibrahim bawakan buku itu kepada dia. Ini bukunya. Ini ayah saya amanahkan, kasih. Dia bilang baiklah, diambil. Tapi Jad tahu ini bukan sering dibaca oleh Ibrahim, tapi dia tidak tahu apa. Dia bilang Jad menceritakan, dan ini sebab dia masuk Islam. Dia mengatakan, dan akhirnya ya, ada 6 juta orang dicatat dalam sejarah di Afrika, terutama di Kenya, itu masuk Islam di tangannya si Jad ini. Jadi dia rupanya setelah itu dia bingung, ini isinya apa nih? Dia kalau punya masalah sering Ibrahim bacakan. Dia temuin satu orang temannya, dalam kisah itu disebutkan dari Afrika Utara, kemudian memang berbahasa Arab. Yang saya tangkap teman itu dari Tunis. Kemudian dibacakanlah buku ini. Ya, dibacakan kemudian dipecah, disampaikan, diterjemahkan. Lalu kemudian Jad merasa itu masalahnya memang terpecahkan dengan pertanyaan. Lalu si Jad bertanya, sebenarnya ini buku apa sih? Kata si orang Tunis yang Muslim itu, ini Al-Quran, ini kitab rujukannya umat Islam. Lalu dengan kata-kata itu Jad tersentuh, akhirnya dia syahadat. Setelah itu dia temukan di dalam kitab itu, dia makin penasaran, dia pelajari sampai dia bisa baca. Setelah itu dia temukan ada sebuah lembaran yang ditandai oleh Ibrahim di Quran itu. Kurang lebih arti ayatnya itu mengajak, menyuruh kepada dakwah. Udu ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billatil ahsan. Kurang lebih artinya berdakwalah kau ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, peringatan yang baik, dan juga dengan berdebat dengan ilmu, ya, dengan ilmiah, dengan pengetahuan. Maka Jad pun berpikir mencari tahu, mendakwakan, sampai orang tuanya pun didakwakan, sampai semua pun didakwakan, sampai dia berangkat ke Afrika dan sekian juta orang yang masuk Islam. Coba lihat efek daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak pahala yang didapat oleh Ibrahim hanya dengan memberikan Al-Quran dan memecahkan permasalahannya si Jad tadi yang satu orang. Dan satu orang ini bisa mengislamkan sekian juta orang. Berapa banyak orang yang didapatkan pahalanya. Jadi jangan pernah malas untuk ingkar mungkar atau menyuruh kepada kebaikan. Saya juga sebagai penutup, ini di poin ke-7 terakhir. Saya punya teman dari Mekah namanya Ali Ar-Rimi. Saya dapat pelajaran dari beliau waktu beliau ngajar 4 tahun di Makassar waktu itu. Setiap kali keluar pasti dia bawa buku terjemahan bahasa Indonesia. Saya sendiri nggak pernah terfikir itu. Dia bawa buku ditaruh di dompet istrinya, di tas istrinya. Setiap kali belanja apa-apa pun di mall, di pasar, ada muslimah, ditanya, kamu muslimah? Dia bisa bahasa Indonesia sepatah-patah, dia bilang iya. Dikasih kenapa nggak pakai jilbab? Ini buku. Buku-buku judul itu mengapa kau tidak pakai jilbab? Bagaimana tata cara sholat yang benar? Dibagi-bagiin sama dia. Jadi ini luar biasa. Saya bahkan pernah temukan di Saudi ada berita, ada seorang wanita stroke di atas ranjang, dan itu ada beberapa suku di Afrika yang masuk Islam gara-gara dia. Jadi rupanya dia punya pembantu dari salah satu negara di Afrika, di Jeddah. Kemudian dia lihat orang ini, pembantunya kebetulan sering bawa terjemahan dalam bahasa dia. Jadi ilmu agama tapi dalam bahasa dia. Lalu tuannya ini tanya, stroke diranya tapi bisa ngomong. Dia tanya, kamu dapat dari mana dari sini? Terus dibaca di belakang ternyata ada tulisan. Ini dicetak oleh lembaga yayasan sosial. Kalau ada yang mau perbanyak silahkan. Ditelepon lah sama dia. Dia suruh pembantunya telepon, coba tanya. Negara mana saja? Oh negara sini. Lalu terjadilah komunikasi sampai sepakat untuk dia bersedekah sekian ribu real dari uangnya orang stroke. Ini orang kaya kebetulan. Suruh cetak ulang itu.
Setahun kemudian ditelepon sama yayasan tersebut, dikatakan berita gembira ibu, karena itu seorang ibu, bahwasanya sekian suku masuk Islam di Afrika karena lembaran-lembaran yang Anda cetak ulang itu. Struk diranjang bisa dapat pahala, gitu kan? Berapa banyak pahala yang didapatkan. Jadi jangan pernah pelit seperti itu. Coba bawa buku, kasih buku di lampu merah kalau lagi macet, bisa kasih buku orang-orang yang ngamen, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, banyak buku-buku tentang sholat, tentang apa yang kebaikan-kebaikan itu bisa disampaikan. Contohnya. Kemudian yang poin di sini dikatakan, lalu jika dia tetap tidak ada kepatuhan, perubahan, hendaklah menasihatinya dengan ungkapan-ungkapan yang tegas, ya. Kalau memang dia tidak mau berubah, maka ditegasi, disampaikan kalau memang dia sampai berefek kepada yang lainnya. Jika tidak ada perubahan juga, maka hendaklah merubahnya dengan tangan, kekuatan, kalau ada power, dan jika mampu melakukannya, hendaklah meminta bantuan kepada pemerintah atau petugas pemerintah atau saudara-saudara yang lainnya. Poin terakhir yang ketujuh, etikanya adalah jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri atau dengan lisan karena khawatir terhadap diri, harta dan kehormatan diri, sedangkan ia tidak mampu untuk bersabar atas kemungkinan buruk yang akan menimpahnya, maka cukuplah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati saja, karena Nabi SAW mengatakan boleh mengingkari dengan hati. Boleh mengingkari dengan hati. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan majelis ilmu, majelis yang mulia ini, ilmu yang kita pelajari semuanya bisa menjadi tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dan ilmu dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, Allah berikan kemenangan, kekokohan. Telapak kaki mereka Allah kokohkan, Allah ikhlaskan hati-hati mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Itu kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.